Engkau yang layak disembah. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang mencintai dan mengasihi kami, dan seperti kata firman-Mu, tidak ada satupun yang dapat merebut dan memisahkan kami dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini, seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Percayalah, apa yang kita kerjakan ini, lakukan ini tak akan pernah sia-sia. Karena firman-Nya berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Kembali Tuhan, hamba-Mu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam mulut, lidah, bibir, dan hatinya. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati dan mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Selamat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Ya, senang sekali. Hari ini Selasa 16 Juli 2024 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, ya. Baik, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jem. Ya, pada kesempatan pagi ini kita mengucap syukur penuh dengan semangat yang luar biasa, ya. Karena pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judulnya Kekristenan yang Terhilang. Saudara, sering dalam jalan hidup kita, apakah ada progres, ada pertumbuhan, atau kita ini semakin merosot dan lama-lama menjadi terhilang. Seperti kebiasaan orang yang melihat, ya, bolak-balik tiap hari melihat saldo bank, ya, setiap hari apakah naik atau turun, ya, atau berkurang dan lain-lain. Dan apakah juga kita tuh bolak-balik melihat saldo sikap hati kita, kesucian kita, kekurangan kita, apakah kita ini naik turun, apakah kita ini stagnan, ya. Itu apakah kita masih punya kesalahan-kesalahan yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau saldo bank aja perlu dikoreksi, maka saya percaya kehidupan kita juga harus sering dikoreksi. Dari kecil kita sebagai orang Kristen, tetapi lama-lama dalam perjalanan hidup kita mengerti bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Ya, bukan jalan hukum, tapi jalan hidup. Kitab suci itu adalah the way of life, tapi bukan hukum, tapi pikiran dan perasaan Tuhan. Karena itu saya menyadari betapa sulitnya untuk menjadi Kristen yang benar.
Saudara, kita lihat makin langkah untuk menjadi orang Kristen yang benar. Oleh karena itu kita harus mengerti sebagai seorang Kristen, kita jadi Kristen jangan munafik ya. Dan jangan jadi Kristen yang ditolak oleh Allah dengan perkataan, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak mengenal Allah dan kamu tidak mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah di sini tidak diwakili hukum saja, tetapi yang diisi oleh pikiran dan perasaan Allah. Ya, supaya kita coba melakukan kehendak Allah. Saudara, kita lihat betapa kalau kita menyadari betapa sukarnya menjadi Kristen yang sejati. Karena itu betapa langkahnya kita sebagai orang Kristen harus berhati-hati. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa masuk kerajaan Allah itu pintunya sempit. Orang Kristen yang sejati artinya, yaitu Kristus yang diurapi itu ada di dalam hidup kita. Kristus di sini bukan berarti pribadinya Yesus, tapi spiritnya, gairahnya, pikirannya, gaya hidupnya, way of life-nya dari Tuhan Yesus harus ada dalam hidup kita. Hal ini yang membuat kekristenan kita sukar diajarkan. Saudara, sekali lagi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan cuma aktivitas ke gereja. Saudara, bukannya tidak boleh ke gereja, tapi kalau esensinya ke gereja tidak ada, itu percuma. Ya, kita menjadi orang Kristen yang tradisi. Banyak orang merasa sudah menjadi Kristen karena sudah ke gereja, aktif di gereja, saudara. Tapi esensinya sudah meleset, sudah rusak. Ya, kita harus memahami isi apa kekristenan itu. Mengenal Tuhan dengan benar. Karena orang-orang yang umpama sekolah di sekolah tinggi umumnya merasa ya bahwa dia itu sudah mengenal Allah. Maksud saya orang-orang yang ikut dalam sekolah-sekolah tinggi dalam agama ya, itu sudah merasa sepertinya sudah mengenal Tuhan. Padahal mengenal Tuhan itu harus sampai pada puncaknya, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai nyambung pada pribadi Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan pikiran dan perasaannya, seluruh kegiatan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, kalau jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat zina, itu bukanlah goal kita, ya, bukan tujuan kita. Kita harus mengerti apa harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita, dalam persoalan kita, masalah kita hadapi, itu sungguh-sungguh sesuatu yang penting. Kalau Alkitab berkata semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kehilangan artinya apa, saudara? Artinya orang yang kehilangan kemuliaan Allah itu yaitu orang yang gagal mencapai tujuan. Bukan cuma kehilangan, tapi gagal mencapai tujuan Allah. Saudara. Gagal mencapai kemuliaan Allah. Saudara. Manusia yang jatuh dalam dosa itu adalah manusia yang gagal mencapai tujuannya. Oleh karena itu perhatikan tujuan kita. Dan dalam tujuan kita ini Tuhan sudah memberikan pedomannya. The way of life, ya, dalam firman Tuhan. Tujuannya manusia diciptakan seiring dengan penciptanya memiliki kualitas seperti Bapa. Sehingga kita disebut man of God, manusia Allah. Jadi ada benih Allah. Jadi manusia itu mempunyai unsur Allah, punya benih Allah. Berarti kita nih unsur Allah itu ada di dalam hidup kita. Yang kelihatan terletak dalam moralnya, karakternya, ya, terkait dengan kuasa, tapi moralnya. Bagaimana kita memiliki moral dan karakter seperti Allah.
Tidak mungkin kita bisa menyamai Allah karena Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Tidak bisa kita mengimbangi Allah. Tapi saya percaya Yesus tidak pernah meleset apa yang dihadapi, saudara. Dia menghadapi sesuai dengan kehendak Allah. Sampai dia mati di atas kayu salib. Karena dia taat akan kehendak Allah. Saudara, setiap peristiwa dalam kehidupan kita, itu adalah dinamika kehidupan kita. Di dalam dinamika kehidupan kita terdapat kesempatan kita untuk melakukan kehendak Allah atau tidak. Dan manusia ini mendapatkan satu kehendak bebas, mau melakukan atau tidak. Kalau kita melakukan sesuai kehendak Allah, maka kebahagiaan itu menjadi milik kita. Menjadi habit, menjadi irama hidup kita, menjadi kodrat ilahi, sehingga kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara, kalau kita sudah keburu tua, saudara, itu susah. Kecuali kalau kita ini benar-benar rendah hati. Saudara, kalau kita masih kanak-kanak, itu mudah dididik. Tapi kalau sudah tua, itu suka dididik. Karena apa? Orang yang sudah tua tuh merasa dia ini sudah makan banyak asam garam. Karena itu, saudara, orang tua ini suka bludrek, saudara. Karena merasa sudah banyak makan asam garam. Saudara, kalau kita memahami dengan benar, maka kekristenan kita tuh bukan cuma asal ke gereja, tetapi kita sungguh-sungguh kita menciptakan bagaimana kekristenan kita punya dasar yang kuat. Satu saat hubungan dengan Tuhan, kalau dasar kita nggak kuat, satu saat hubungan kita dengan Tuhan terputus tanpa kita sadari. Saudara, kita nggak ke gereja, kita sudah lambat laun, kita nggak pernah doa pagi, jam-jam doa kita mulai hilang. Kita sudah tidak merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Iblis mencetak pikiran kita dengan menyodori apa kesenangan-kesenangan di dunia ini. Iblis masuk lebih dalam di dalam kehidupan kita. Saudara, penyebab hubungan dengan Allah itu bisa terputus. Saudara, kadang-kadang kita seperti kehilangan jejaknya Tuhan. Ibarat radio itu frekuensi gelombangnya itu sudah bergeser. Atau HP itu sudah blank spot, tidak ada sinyal. Sehingga kita nggak bisa komunikasi dengan orang lain. Dan kita harus memperhatikan dengan serius. Kapan saat-saat kita terjadi blank spot, disconnect dengan Tuhan. Supaya kita tahu penyebabnya dan mengapa sampai hal itu terjadi. Saudara, jangan masa bodoh. Dan jangan berkata, nanti kita di gereja juga bisa connect lagi. Seperti radio atau gadget, nanti kan nyambung lagi. Saudara, jangan bersikap begitu. Itu urusan dengan benda. Tapi untuk urusan dengan Allah, kita tidak boleh demikian. Karena Allah itu bukan benda. Allah itu pribadi aku. Allah itu dahsyat, pemilik kehidupan kita yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, kalau kita merasa tidak ada hubungan, tidak ada connectingnya, kita harus mencari apa sebabnya. Kok sampai saya ini disconnect dengan Tuhan? Saudara, hubungan dengan Tuhan tidak boleh putus, saudara. Tidak boleh on, off. Nggak bisa begitu, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan ini harus selalu connect. Kekristenan itu adalah Allah di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah, kata Injil Yohanes. Saudara, apa yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu bisa terputus? Yang pertama itu adalah dosa. Saudara, dosa itu adalah sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan dengan mendukakan hati Tuhan.
Yesaya 59 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri dalam kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu temar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapa, connecting kita dengan Bapa bisa rusak tanpa kita sadar. Bapa tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Kita masih bersama Allah. Tapi kita yang tidak connect dengan Allah. Jadi ketika kita merasa, saya kok tidak ada hubungan dengan Allah. Kita harus periksa apa yang kita lakukan. Ya, apakah kita tidak tulus, ya, melukai hati Tuhan, atau kita punya pikiran kotor, melanggar moral, pikiran kita tidak patut pun membuat hubungan kita dengan Allah disconnect. Ingat, kesalahan bukan ada di pihak Allah. Dan jangan kita menyalahkan situasi di sekitar kita. Tapi kesalahan itu ada di pihak kita sendiri. Makanya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, periksa diri kita, maka Tuhan akan membuka pikiran kita, menunjukkan hal-hal apa yang membuat Tuhan berduka atas segala tindakan kita. Dan itu yang dilakukan Daud. Di dalam keadaan Daud mempunyai hubungan yang baik pada Tuhan, sekalipun dia tetap berkata, Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku jalanku salah atau benar? Saudara, prinsip yang salah apabila untuk masuk surga itu dinilai orang sangat mudah. Kadang-kadang orang itu merasa diselamatkan itu mudah karena kasih karunia, karena anugerah aku diselamatkan. Betul, memang karena anugerah kasih karunia kita diselamatkan. Tetapi saudara, kita harus ada perjuangan dalam diri kita untuk mencapai itu. Bukan karena Tuhan, saudara, kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dan kita tidak lakukan apa-apa. Kita do nothing, saudara. Tapi kita harus ada perjuangan untuk mencapai itu. Untuk mencapai janji-janji Tuhan di dalam anugerah dalam hidup kita. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah terputus dan akibatnya kita diperhadapkan dengan hukum-hukum dosa. Contoh yang nyata yaitu pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Maka dosanya mempunyai akibat menimpa seluruh umat manusia karena ia merupakan wakil dari seluruh umat manusia di bumi. Dan apa akibat dari dosa Adam? Penderitaan. Saudara, akibat dosa adalah penderitaan. Lihat bagaimana firman Tuhan berkata dalam Kejadian 3:16, perempuan akan merasa sakit waktu melahirkan. Ada penderitaan. Dikatakan pekerjaan menjadi sukar dengan berpeluh, ya, manusia perkataan untuk bekerja. Saudara, kita lihat dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ada penderitaan. Ada rasa gelisah, takut, khawatir, tidak damai yang selalu akan dipunyai oleh manusia. Kalau kita hidup dalam dosa, seperti Adam dan Hawa. Sampai Tuhan cari, di mana engkau Adam?
dia takut, dia mulai khawatir, dia mulai gelisah. Itu akibat daripada dosa. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai hidup kita jatuh dalam dosa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Tetapi karena dosamu, maka kita terputus dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu sudah mendesain manusia sedemikian rupa, sehingga hidup kita adalah dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita bahagia, ada sukacita. Tapi kalau kita keluar dari desainnya Tuhan, maka kita tidak punya persekutuan dengan Allah. Hidup kita pasti tidak ada damai dan sukacita. Paling-paling ia mempunyai kesenangan duniawi yang bersifat semu dan sementara. Tapi damai sejahtera dan sukacita sejati tidak akan mungkin kita miliki. Kesimpulan, penderitaan sebagai hubungan dosa, saudara, itu mencakup baik penderitaan fisik kita, jasmani kita, maupun batin kita. Tetap sekalipun dosa dihukum dengan penderitaan, tapi saudara, ada penderitaan yang tidak selalu merupakan hukuman dosa, seperti kasusnya Ayub, ya, orang buta dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Saudara, dosa itu selain membuat penderitaan, yang kedua, hubungan kita dengan Allah itu terputus. Seperti yang saya katakan tadi. Dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Karena Allah itu suci. Ia tidak akan bersatu dengan manusia berdosa. Yang ketiga, akibat dosa itu kematian. Ya, Kejadian 3:19. Dengan berpeluk engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ada kematian. Saudara, kematian rohani juga bisa, saudara, atau terjadi apabila dosa melanda hidup kita. Yang keempat, kata, semua manusia menjadi manusia berdosa. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jelas bahwa yang dimaksud dengan satu pelanggaran ketidaktaatan adalah dosa daripada Adam. Gara-gara dosanya Adam, maka manusia menjadi orang berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Adam manusia pertama dianggap wakil dari seluruh umat manusia. Contohnya, kalau Indonesia mengirimkan tim sepak bola ke luar negeri, saudara, untuk satu pertandingan, maka pada waktu tim itu kalah, orang berkata Indonesia kalah. Ya, kita enggak ikut main sepak bola, tapi tetap dianggap kalah karena wakil kita kalah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung. Ada original sin. Jadi kita ini dikandung sudah dalam dosa. Mazmur 58:4 berkata, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta sesat. Saudara, yang kelima, semua manusia ada di bawah murka. Kalau kita dikatakan dosa Adam ini, maka semua manusia ada di bawah murka Allah. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kata tetap di sini menunjukkan bahwa dari semula sejak orang itu lahir, murka Allah itu sudah di atas kita. Tetapi kalau kita ditebus oleh Allah, kita percaya kepada Tuhan,
maka kita akan bebas. Saudara, kita percaya, saudara kita lahir sebagai manusia berdosa sejak lahir. Saudara, yang keenam, semua manusia condong lebih senang pada dosa, ya, dan tidak bisa berbuat baik. Saudara, karena kita ini lahir sebagai orang berdosa, maka kita ini punya sifat, punya karakter, punya moral, ya, cenderung untuk berbuat dosa. Ya, kita lihat ya bahwa di dalam Kejadian 6 ayat 5, kejahatan manusia besar di bumi. Ya, hatinya cenderung untuk berbuat dosa, membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, sejak kecil manusia ini sudah ada dalam bibit dosa. Sehingga saudara, kadang-kadang kalau kita mendengarkan firman Tuhan 1 jam saja, kita tuh merasa capek kadang-kadang. Ya. Ini ada orang demikian. Tapi kalau kita nonton film, drakor, drama Korea, sinetron, saudara 3 jam nggak apa-apa, saudara. Sambil makan itu, sambil nonton drakor nggak apa-apa. Tapi kenapa baca firman Tuhan 1 jam? Itu kita merasa sudah capek. Ya. Karena ini kecenderungan kita yang sudah tertanam ini, saudara. Oleh karena kita harus bersihkan ya hati kita sungguh-sungguh. Saudara, kadang-kadang membaca kitab suci, membaca firman, kita ngantuk. Tapi kita yang lainnya, mengerjakan lainnya, kita enggak ngantuk. Kita lihat anak kecil, diajar, ayo kamu ngasih kokomu ya. Kamu harus ngasih kokomu, ayo disiplin kalau makan di atas meja. Sukar kadang-kadang saudara. Tapi kalau diajar mencaci maki orang tuh gampang sekali ya. Di sekolah kita lihat anak-anak itu nggak diajari dusta. Bisa dusta sendiri saudara. Karena apa? Sudah dari sononya tuh lahir ada dosa. Yang ketujuh, akibat dosa itu apa? Neraka. Nah, ini bukan hanya merupakan akibat hukuman terhadap dosa Adam saja, tetapi dosa setiap orang. Sebab upah dosa adalah maut. Maut di dalam Roma 6 ayat 23 tidak hanya menunjuk kepada kematian biasa, tapi menunjuk pada kematian kedua. Saudara, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi sekali-kali Dia membebaskan kita dari hukuman orang bersalah. Saudara, seberapa kita ini membutuhkan Tuhan? Seberapa sih kita ini membutuhkan Tuhan? Kalau kita merasa kita ini sungguh-sungguh, kita butuh Tuhan, maka kita akan punya waktu untuk kita punya kesempatan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak merasa tidak butuh sama Tuhan, kita bisa berdiri sendiri. Kita bisa cari uang dengan modal dengkul, orang dunia berkata. Maka kita merasa tidak ada waktu untuk Tuhan. Seberapa besar kita membutuhkan Tuhan, di situ kita akan mempunyai seberapa besar kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita dalam hidup ini merasa kita tidak butuh Tuhan. Saudara, ini serius, ini berbahaya, saudara. Karena kalau ini kita biasakan, saudara, hubungan kita dengan Tuhan bisa terputus tanpa kita sadari. Dan kita akan menjadi satu kebiasaan, ya, seperti apa yang dilakukan Simpson. Dia sudah biasa, ya, seperti dia melakukan biasa. Sehingga apa? Dia terbujuk oleh rayuan Delila. Saudara, jangan sampai kita itu merasa hidup kita sudah terbiasa dengan keadaan demikian. Nggak doa, merasa nggak apa-apa.
nggak baca firman, nggak apa-apa. Toh saya nggak apa-apa, toh saya tetap diberkati. Saudara serius, saudara. Jangan sampai ini terjadi. Karena kita, apalagi sebagai orang tua, kita harus memberi contoh, teladan bagi anak-anak kita. Bahwa kita harus serius mencari Tuhan. Saudara, banyak orang yang tidak serius, sehingga hidup kita menjadi jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus tahu bahwa kita punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Hidup kita harus selalu connect kepada Tuhan. Jangan sampai disconnect. Jangan merasa, nanti malam kita doa saja, kan sudah balik hubungan kita. Atau besok kita minggu ke gereja, kan kita menyembah Tuhan, sudah hubungan kita sudah balik. Saudara, seperti HP, nggak di-connect, nggak bisa menghubungi orang. Nanti kita charger lagi kan kita bisa. Saudara, itu benda, saudara. Tapi Tuhan bukan demikian. Saudara, oleh karena itu pagi hari ini, ayo kita mau periksa hati kita kepada Tuhan. Kita mau lihat, kita mau periksa sampai di mana saldo hidup, perjalanan hidup hati kita. Apakah masih ada saldo kita yang kurang? Apakah kita masih berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita ini masih ada kurang sesuatu untuk membahagiakan Tuhan? Apakah kita ini sedang mendukakan hati Tuhan? Saudara, orang yang paling malang di dunia adalah orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau menyadari, kita mau sungguh-sungguh serius menjadikan Tuhan satu-satunya hidup kita. Apa yang kita isi di dalam hati kita? Apa yang kita isi di dalam hidup kita? Itulah yang menentukan perjalanan hidup kita. Kalau kita isi Tuhan di dalam hati kita, Tuhan yang memenuhi hati kita, maka sepanjang perjalanan hidup kita, hari demi hari, menit demi menit, Dia yang menuntun kita. Hidup kita dituntunnya. Pasangan hidup kita diberitahukannya. Pekerjaan kita diberitahukannya. Kita akan diberikan hikmat yang luar biasa. Saudara, oleh karena itu, ayo pagi hari ini, kalau kita ada sesuatu yang kita merasa, kok aku memang kehilangannya beberapa hari ini. Rasanya aku kehilangan jejak Tuhan. Ayo pagi hari ini, kita mau kembali. Kita mau berdoa. Kita mau sembah Tuhan. Kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini yang akan kita wariskan, saudara. Kita tidak akan mau mewariskan dosa kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mengalami 7 hal yang demikian. Tetapi karena kasih Kristus yang menebus dosa kita, kita dibebaskan. Kita menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Punya iman yang kuat, punya pengharapan yang tidak tergoncangkan. Kaki kita tetap melangkah, mata kita menuju kepada Tuhan, dan kita percaya. Dengan tidak lelah, kita berjalan menuju ke Sion. Disitulah tujuan hidup kita. Amin. Kita akan berdoa pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hidup kita, tidak kembali dengan sia-sia. Dan saya akan berdoa untuk semua yang mendengarkan, yang mengikuti Zoom ini, mereka yang sungguh-sungguh taat, setia dalam doa pagi. Tuhan, kami percaya Tuhan tuntun hidupnya, pekerjaannya, rumah tangganya, semuanya dituntun oleh Tuhan,
diberikan hikmat oleh Tuhan, dan kami percaya kami punya semangat yang tinggi mengikut Tuhan, dan kami percaya kami tidak mau disconnect dengan Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terhilang, tapi kita tahu, percaya kita akan diberkati Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, penuaian demi penuaian.